Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pengen Tahuan. Nah, untuk video kali ini akan membahas tentang contoh latihan soal SKP tenaga pendidikan, yaitu pendidikan dasar dan untuk pendidikan dasar dan menengah. Part 1. Di sini nanti ada 20 soal. Kita langsung aja ke soalnya. Soal nomor 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 merupakan salah satu undang-undang yang penting dalam dunia pendidikan karena mengatur tentang A. Bantuan operasional sekolah, B. Guru dan dosen, C. Pendidikan karakter, D. Wajib belajar, E. Rintisan sekolah bertaraf internasional. Untuk jawabannya adalah B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tentang guru dan dosen. Nomor 2, guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru apabila melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama ... berturut-turut. Opsinya A. 1 bulan, B. 3 bulan, C. 4 bulan, D. 6 bulan, E. 12 bulan. Untuk jawabannya adalah A. Jadi, guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru dikarenakan untuk yang pertama karena guru melanggar sumpah dan janji jabatan. Yang kedua, guru melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Yang ketiga, guru melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Soal nomor 3, alokasi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan sedikitnya adalah ... dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan. Untuk opsinya A 10%, B 15%, C 20%, D 25%, dan E 50%. Untuk jawabannya C. Dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan tentang alokasi dana pendidikan, yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Soal nomor 4, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan di bawah ini. A. Formal, B. Informal, C. Non-formal, D. Tidak ada jawaban benar, E. Semua jawaban benar. Untuk kuncinya adalah E. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan juga informal. Soal nomor 5, syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian suatu pendidikan atau satuan pendidikan meliputi hal-hal di bawah ini, kecuali A. Lokasi pendidikan, B. Isi pendidikan, C. Sarana dan prasarana pendidikan, D. Pembiayaan pendidikan, dan E. Tidak ada jawaban benar. Untuk jawabannya adalah A. Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian satuan pendidikan meliputi untuk yang pertama isi pendidikan, kemudian jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan, terus selanjutnya sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, dan manajemen dan proses pendidikan. Soal nomor 6, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI ditiadakan pada tahun 2013 karena membatasi akses hak warga negara untuk mengenyam kualitas pendidikan yang baik. Lembaga negara yang mengeluarkan keputusan pendirian RSBI ini adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Mahkamah Konstitusi, D. Presiden, E. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk jawabannya adalah C. Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan peniadaan rintisan sekolah bertaraf internasional karena membatasi akses hak warga negara untuk mengenyam kualitas pendidikan yang baik.
Soal nomor 7. Di bawah ini merupakan jenis-jenis pendidikan informal yang ada di Indonesia, kecuali A. Taman Pendidikan Al-Quran, B. Pascasarjana, C. Sekolah Minggu, D. Kursus musik, E. Bimbingan belajar. Untuk jawabannya adalah B. Pascasarjana itu merupakan salah satu jenjang dari pendidikan formal di Indonesia. Soal nomor 8, besar biaya satuan bantuan operasional sekolah yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa. Dalam hal ini, ketentuan biaya yang diterima untuk sekolah menengah pertama adalah A. 710.000 per siswa per tahun, B. 580.000 per siswa per tahun, C. 670.000 per siswa per tahun, D. 650.000 per siswa per tahun, E. 740.000 per siswa per tahun. Untuk jawabannya adalah A. Ketentuan besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah adalah untuk SD atau SDLB 580.000, kemudian untuk SMP, SMPLB, SMPT atau SATAT 710.000 per siswa per tahun. Soal nomor 9, pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan anak usia dini yang dapat dikategorikan dalam jalur pendidikan formal adalah A. TK dan RA, B. TK dan keluarga, C. KB dan TPA, D. TPA dan RA, E. TK dan TPA. Untuk jawabannya adalah A. TK dan RA. Jadi untuk pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui 3 jalur. Untuk yang pertama, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, yaitu TK, RA, dan bentuk lainnya sederajat. Kemudian untuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal itu seperti KB, TPA atau bentuk lain yang sederajat, dan untuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal seperti pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan. Soal nomor 10, pendidikan pasraman merupakan salah satu bagian dari pendidikan nasional, tepatnya sebagai bentuk dari A. Pendidikan anak usia dini, B. Pendidikan muatan lokal, C. Pendidikan informal, D. Pendidikan kedinasan, E. Pendidikan keagamaan. Untuk jawabannya E. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 30 ayat 4 dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Lanjut soal nomor 11, mata pelajaran yang wajib diberikan oleh lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah bagi peserta didik warga negara Indonesia adalah A. Agama dan olahraga, B. Agama dan bahasa Indonesia, C. Kewarganegaraan bahasa Indonesia, D. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, E. Agama dan kewarganegaraan. Untuk jawabannya adalah E. Jadi dalam pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia. Nomor 12, organisasi profesi guru mempunyai kewenangan-kewenangan di bawah ini kecuali A. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru, B. Memberikan perlindungan profesi guru, C. Memajukan pendidikan nasional, D. Memberikan bantuan hukum kepada guru, E. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru. Untuk jawabannya adalah E. Jadi untuk organisasi profesi guru mempunyai kewenangan untuk yang pertama, menetapkan dan menegakkan kode etik guru, kemudian memberikan bantuan hukum kepada guru, memberikan perlindungan profesi guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan terakhir memajukan pendidikan nasional.
Kita lanjut nomor 13. Dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan merupakan pengelolaan pendidikan pada satuan A. Pendidikan nonformal, B. Pendidikan anak usia dini, C. Pendidikan dasar, D. Pendidikan menengah, dan E. Pendidikan tinggi. Untuk jawabannya adalah E. Jadi untuk pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Soal nomor 14, pendidikan karakter bangsa melalui PAUD NI diharapkan dapat mencapai sasaran utama pada tahap ketiga yang berlangsung pada tahun A 2010 sampai 2014, B 2012 sampai 2015, C 2015 sampai 2019, D 2020 sampai 2024, E 2022 sampai 2026. Untuk jawabannya adalah D. Tahapan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa melalui PAUD NI adalah untuk tahap 1 itu tahun 2010 sampai 2014, tahap 2 tahun 2015 sampai 2019, tahap 3 tahun 2020 sampai 2024. Nomor 15. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS dapat digunakan untuk membiayai komponen-komponen yang tercantum di bawah ini, kecuali A. Pembiayaan transportasi untuk siswa miskin yang mengalami masalah biaya transportasi ke sekolah, B. Pembiayaan ulangan umum dan ujian sekolah, C. Pembiayaan transportasi untuk guru yang mengalami masalah biaya transportasi ke sekolah, D. Pembelian atau penggandaan buku teks pelajaran, E. Pembelian bahan-bahan habis pakai. Jawabannya adalah C. Dalam aturan tentang komponen-komponen yang dapat dibiayai oleh dana bantuan operasional sekolah atau BOS tidak disebutkan bahwa pembiayaan transportasi untuk guru yang mengalami masalah biaya transportasi ke sekolah menjadi salah satu komponen yang dapat dibiayai dengan dana BOS. Nomor 16, penyaluran dana bantuan operasional sekolah untuk sekolah yang masuk dalam kategori wilayah terpencil dilaksanakan sekali. A. 1 bulan, B. 3 bulan, C 4 bulan, D 6 bulan, E 12 bulan. Untuk jawabannya adalah D. Penyaluran dana bantuan operasional sekolah dilakukan setiap periode 3 bulan. Namun untuk sekolah yang secara geografis berada dalam wilayah terpencil, penyaluran dana bantuan operasional sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester. Nomor 17, lulusan sekolah yang berkualitas menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional akan memiliki titik-titik indikator makro. A. 5, B. 8, C. 9, D. 11, E. 15. Untuk jawabannya adalah C. Lulusan sekolah atau madrasah yang berkualitas menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional akan memiliki 9 indikator makro, yaitu beriman, bertakwa, berilmu, bertanggung jawab, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis. Nomor 18, program pendidikan profesi guru prajabatan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor A 78 tahun 2012, B 87 tahun 2012, C 78 tahun 2013, D 87 tahun 2013, E 92 tahun 2013. Untuk jawabannya adalah D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 mengatur tentang program pendidikan profesi guru prajabatan. Nomor 19, di bawah ini merupakan bentuk-bentuk pendidikan menengah kecuali A. MTS, B. SMA, C. SMK,
DMA-EMAK. Untuk jawabannya adalah A. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, MTS termasuk sebagai salah satu bentuk pendidikan dasar. Terakhir, nomor 20, batas minimal peserta program wajib belajar berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah A. 5 tahun, B. 6 tahun, C. 7 tahun, D. 8 tahun, E. Tidak ada jawaban yang benar. Untuk jawabannya adalah B. 6 tahun. Jadi, isi dari pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.